1 Mei 2026. Aspal Jakarta kembali membara. Ribuan jaket hijau memadati jalanan, bukan untuk mengantar orderan, tapi untuk menagih janji yang bertahun-tahun terabaikan. Di tengah riuh rendah peringatan May Day, sebuah kabar mengejutkan meledak dari kursi parlemen. Bukan lagi soal tuntutan 10%, tapi angka 8%. Apakah ini akhir dari penderitaan jutaan pahlawan aspal atau sekadar gimik politik menjelang musim baru? Mari kita bongkar. Flashback era madu 2014 sampai 2016. Mari kita putar balik waktu ke 1 dekade lalu. Masih ingat saat jaket hijau pertama kali menyerbu jalanan? Tahun 2014 hingga 2016 adalah masa keemasan. Aplikator sedang bakar uang habis-habisan demi memikat hati rakyat. Saat itu, potongan hampir 0%, bonus melimpah ruah, bahkan seorang driver bisa pulang membawa kantong lebih tebal dari gaji manajer kantoran. Menjadi ojol adalah impian semua orang. Standarisasi yang mulai pahit 2017 sampai 2019. Namun, masa madu tak selamanya manis. Antara 2017 hingga 2019, industri mulai beres-beres. Skema bagi hasil 80 banding 20 diperkenalkan. 20% untuk aplikator, 80% untuk driver. Terdengar adil? Di atas kertas? Iya. Tapi secara perlahan, sistem poin diubah. Bonus harian mulai dipersulit dan kompetisi di jalanan kian berdarah-darah karena jumlah driver yang meledak tak terkendali. Pandemi dan ilusi regulasi 2020 sampai 2023. Saat pandemi menghantam, ojol jadi tulang punggung logistik nasional. Pemerintah melalui Kemenhub mulai mengintervensi dengan aturan tarif. Namun, di balik aturan maksimal 20% itu muncul biaya siluman. Ada platform fee, biaya jasa aplikasi, hingga pajak yang dibebankan ke konsumen. Hasilnya, harga di mata pelanggan makin mahal, tapi pendapatan bersih driver justru makin terperosok. Titik didih, era potongan siluman 2024 sampai 2025. Puncaknya terjadi di tahun lalu. Tahun 2024 hingga 2025 menjadi tahun kelam. Fitur-fitur hemat bermunculan yang bagi pelanggan adalah berkah, namun bagi driver adalah musibah. Bayangkan, dari total yang dibayar pelanggan, potongan total bisa mencapai 50% jika dihitung dengan biaya promo dan sistem. Protes meledak di mana-mana. Tuntutan potongan maksimal 10% menjadi harga mati yang diteriakan di depan gedung DPR. Gebrakan Mei 2026, negara turun tangan. Mei 2026, peta permainan berubah total. Pemerintah tidak lagi hanya jadi penonton atau pembuat aturan yang sering diabaikan. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, negara resmi masuk ke dalam ring. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai pemilik saham. Ini adalah langkah korporasi paling radikal dalam sejarah ekonomi digital Indonesia. Tujuannya satu, memegang kendali kebijakan dari dalam. Untuk kawan-kawan yang bekerja sebagai driver online, baik ojol, roda 2, roda 4, atau pekerja platform lainnya, secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra, karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator. Dan ini pasti akan berdampak ketika pekerja platform ini statusnya menjadi pekerja, maka hak-haknya pasti akan melekat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah, tadi pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk, karena pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham. Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, secara gamblang mengungkap strategi besar ini. Fokus utamanya bukan soal profit negara, tapi soal perut driver. Targetnya ekstrim, memangkas biaya layanan yang tadinya mencekik di angka 10 hingga 20% menjadi flat hanya 8%. Sebuah angka yang dulu dianggap mustahil, kini mulai menemukan landasan hukumnya. Jangan anggap ini hanya omon-omon.
Payung hukumnya sudah diteken. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi senjata pamungkas. Ini adalah bukti nyata bahwa daya beli pekerja informal kini menjadi prioritas di atas kepentingan kapitalis semata. Namun, perjuangan belum usai. Selain soal cuan, pemerintah kini tengah menggodok simulasi mendalam mengenai status hubungan kerja. Selama ini, kata mitra seringkali menjadi tameng aplikator untuk menghindari kewajiban memberikan jaminan sosial layaknya karyawan. Tahun 2026 ini, status itu akan diperjelas. Perlindungan hukum yang lebih kuat sedang disusun agar driver tidak lagi jadi anak tiri dalam ekosistem digital. Ya semoga sih bisa terkabul lah, kayak macam dihilangkan biaya Grab baik hemat, jadi driver nggak harus bayar lagi untuk dapat lebih banyak orderan gitu. Terus potongan juga kalau bisa memang benar-benar diturunkan hanya 10%, karena saat ini kan kita ngerasain potongan double itu dari setiap orderan, sama yang per 10 orderan kita harus bayar lagi 20.000. Itu kalau dihitung itu semuanya lebih dari 20%, adalah sekitar kurang lebihnya 40% ya. Jadi itu terus terang berat banget sih buat kita, harus ngejar bayar segitu banyaknya, dipotong lagi dari tiap orderan biar istilahnya kita bisa bawa pulang uang dengan cukup gitu. Karena kalau misalkan kita cuma dapat 10 orderan dari pagi sampai sore, itu belum nanti kita dipotong 20.000 per 10 orderan. Nah dari tiap orderannya pun masing-masing dipotong lagi selama kantor 20%. Jujur berat banget sih. Ya sebenarnya mau nggak mau karena kita butuh, jadi kita terpaksa jalan. Mendukung dari ojol untuk pemotongan tadi di bawah 20% itu mendukung. Ya saya sangat benar-benar setuju banget gitu ya Bang ya. Karena kan untuk sekarang kan tarif kan di atas 20% tuh. Kalau pemerintah bisa menekan untuk potongan harganya sampai 8% Bang, wah kita sangat setuju banget Bang. Setuju banget, cuman kepengen saya jangan cuma wacana doang Bang. Buktiin. Ya buktiin lah Bang. Kalau wacana dari dulu juga wacana mulu Bang. Bagus dong ya, putusan yang bagus. Tapi mudah-mudahan jangan cuma wacana ya, segera terrealisasikan gitu. Jadi biar kita lebih lebih menikmati kebijakan itu. Bukti awal keberpihakan itu sudah terasa pada Maret 2026 lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Gojek dan Grab mencairkan bonus hari raya atau BHR secara masif. Tak tanggung-tanggung, total 220 miliar rupiah digelontorkan untuk sekitar 850 ribu mitra pengemudi. Ini bukan sekadar uang kaget, tapi bentuk pengakuan atas martabat para driver sebagai pekerja. Kemudian bonus hari raya untuk ojol, ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator, dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850 ribu mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyediakan 50 miliar masing-masing. Tahun ini 100 sampai 110 miliar, meningkat 2 kali, dan penerimanya juga menerima masing-masing 400 ribu. Maxim juga memberikan kepada 51 ribu mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu 1000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar, 51 ribu. Kemudian InDrive juga memberikan sekitar 500-an. Nah, kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Mengapa harus 8%? Analisis ekonomi. Pertanyaannya, kenapa harus 8%? Secara matematis, penurunan ini akan menambah pendapatan bersih driver secara signifikan setiap harinya. Jika potongan hanya 8%, artinya 92% pendapatan murni masuk ke kantong driver. Bagi aplikator, ini tantangan besar untuk efisiensi. Namun bagi ekonomi kerakyatan, ini adalah suntikan daya beli yang akan menggerakkan konsumsi di tingkat bawah. Dengan masuknya Danantara sebagai pemegang saham, pemerintah punya kursi di meja direksi.
Mereka punya hak suara untuk menyesuaikan algoritma yang selama ini dianggap pelit. Tidak ada lagi kebijakan sepihak yang merugikan sepihak. Ini adalah bentuk intervensi negara yang terukur untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang ada di atas jok motor. Dasko juga memastikan satu hal penting. Driver tidak akan lagi hanya jadi objek kebijakan. Melalui forum rembuk nasional, komunitas dan organisasi ojol akan dilibatkan langsung. Tidak ada lagi aturan yang turun dari langit tanpa mendengarkan keluh kesah mereka yang terpanggang matahari dan terguyur hujan setiap hari. Tantangan dan keraguan, the dark side. Tentu, jalan menuju 8% tidak akan mulus. Kritikus berpendapat bahwa intervensi pemerintah bisa membuat investor asing lari atau inovasi teknologi melambat. Ada kekhawatiran biaya operasional aplikasi akan membengkak dan akhirnya kembali dibebankan ke konsumen dalam bentuk lain. Apakah sistem ini akan bertahan lama atau justru menciptakan gelembung baru yang siap pecah? Jika kebijakan 8% ini sukses, Indonesia akan menjadi pionir di dunia dalam mengatur ekonomi gig. Di negara-negara maju sekalipun, konflik antara driver dan aplikator masih terus bergejolak tanpa solusi pasti dari pemerintahnya. Dunia kini melirik ke Jakarta. Mampukah skema dan antara ini menjadi gold standard bagi perlindungan pekerja digital secara global? Bagi Pak Bambang atau Mas Agus yang sudah narik sejak subuh, angka 8% bukan sekadar statistik. Itu berarti susu anak yang lebih terjamin, cicilan motor yang lebih ringan, dan waktu istirahat yang lebih manusiawi. Harapan itu kini membumbung tinggi seiring dengan janji pemerintah yang mulai direalisasikan satu persatu di tahun 2026 ini. Kita sedang berada di ambang sejarah baru. Transisi dari era bakar uang ke era perasan kering dan kini menuju era keadilan negara. Perjalanan ojol di Indonesia adalah cermin dari bagaimana teknologi seharusnya tunduk pada kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. 8% bukan sekadar angka tapi simbol harga diri kaum pekerja. Bagaimana menurutmu? Apakah potongan 8% ini sudah cukup adil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan seperti ini. Dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.